Halo guys, apa kabar semua teman-teman dimanapun berada. Semoga teman-teman pionir Pi Network dimanapun berada selalu sehat. Kita kembali lagi teman-teman di video kali ini ya guys. Ini saya baru makan nasi goreng di sini. Jadi saya langsung bikin video aja karena saya biasa bikin video di sini. Ada wifi-nya juga soalnya. Juga saya suka nasi gorengnya guys. Jadi sering balik sini saya makan nasi goreng. Dan teman-teman, di video kali ini teman-teman, saya ingin menampilkan obrolan saya dengan Pak Novi, karena saya barusan nelpon Pak Novi dan saya rekam obrolannya supaya teman-teman juga dengar nanti ya. Dan apa yang kami obrolkan yaitu tentang ini guys, tentang isu yang sedang digoreng di Pi Network Indonesia ya, bahwa Indopinetmat bocor datanya, data-data member dari Indopinetmat bocor di umum gitu ya. Itu isunya seperti itu ya, memang digoreng ya sama orang-orang tertentu sehingga melemahkan posisi Indopinetmat. Nah, ini saya tadi nelpon Pak Novi untuk mengklarifikasi itu. Lalu yang kedua juga ini tentang apa bedanya open network dengan open mainnet guys. Ternyata yang akan terjadi pada bulan Desember itu adalah open network guys, bukan open mainnet. Open mainnet kemungkinan 2025 ya gitu. Nah, nanti teman-teman dikasih tahu juga sama Pak Novi tentang bedanya itu apa, open network sama open mainnet. Lalu juga nanti Pak Novi juga cerita tentang sebagian juga tentang program selain umroh ya, program nanti umroh juga dibahas juga, tapi tadi Pak Novi juga cerita tentang program kepemilikan rumah dan juga kepemilikan kendaraan guys. Jadi teman-teman silakan disimak dan dengarkan ya guys, semoga ini semakin menginspirasi dan mengedukasi teman-teman ya. Yang penting jangan kasih kendor, salam petir, jeder 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 gitu ya. Kalau kata teman-teman kan, kalau salam petir kan jeder 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 gitu. Gitu ya guys, dengerin ya teman-teman, check it out. Pak Novi, ini soal data yang kata orang-orang bocor di data-data identitas orang bocor di Indopinetmat itu gimana Pak Novi, tanggapannya Pak Novi? Yang dimaksud identitas itu kan ID card, nomor paspor, nomor bank, ya kan, insurans itu identitas, benar nggak? Iya betul. Kalau nomor telepon itu umum, email umum. Terus kalau bocor itu kira-kira apa yang akan merugikan orang dalam hal ini? Kan mereka daftar dan itu umum. Ada alamat, kan? Ada alamat juga Pak Novi, alamat gitu. Enggak, alamat semua itu bisa tidak terkonfirmasi karena itu kan yang daftar itu kan rata-rata orang ini kan beda-beda, namanya juga nama-nama username-nya juga nggak itu kan, kecuali ada username IP-nya, terus kemudian ada nomor apa namanya tuh, dia punya rasa sandi dan sebagainya, itu perlu bocor untuk standar Pi Network. Ya kan? Ini kan tidak. Mereka yang masuk ke situ pasti orang Pi Network yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam apa namanya? Aplikasi. Dalam ekosistem kita, dalam aplikasi. Betul nggak? Iya. Soalnya kan dan dia bisa buka di laptop, bisa buka. Kan. Nah, jadi itu bukan kebocoran data. Kalau kebocoran data, sekarang saya minta kalau misalkan orang itu bilang ini kebocoran data, masuk dong dalam aplikasi sistem di umroh kita itu. Bisa masuk nggak kira-kira dia? Dia nggak bakalan bisa masuk. Dan dia bayar saja belum tentu bisa nanti. Kan kalau yang mengungkap ini kan juga peserta umroh. Dan bayarnya pasti lewat Indopinetmat. Iya. Soalnya kan yang bisa bayar nanti itu. Soalnya kan yang digoreng itu kan sama orang kan, itu datanya nanti bisa diambil sama orang-orang tidak bertanggung jawab, nanti dimanfaatkan untuk apa-apa data gitu. Yang mana? Data yang mana? NIK-nya diambil, ada nggak situ NIK-nya? Kayak ada alamat email gitu. Nggak ada. Alamat email paling apa sih yang mau dikasih di alamat email? Paling promosi apa itu?
promosi apa iklan kondom apa segala macam kayak gitulah misalkan gitu ya, obat kuat dan segala macam, paling nomor telepon atau nomor telepon ditawarin di itu dan itu biasa itu dalam sistem, di semua sistem. Seperti contohnya gini kan, ini kan kita ngarah kepada barcode ya. Nah ketika di barcode siapa saja bisa barcode dan keluar itu apa namanya semua datanya yang ada dalam barcode. Iya. Itu. Jadi bukan kebocoran, makanya saya bilang ini kan yang ngomong ini orang yang bukan ahli IT. Yang ngomong ini orang yang gagal ngurus organisasi, kan gitu kan repot. Iya, Pak Novi. Jadi dibesar-besarin, tujuannya apa? Ya perbaiki aja itu di aplikasi mereka kan. Aplikasi mereka perbaiki, bikin seperti kita lebih baik daripada Indopinet Mat, harusnya gitu. Makanya aku nggak nanggapin kalau yang namanya orang bilang kebocoran data, termasuk di akhirnya dari yang bersangkutan diangkat oleh Titus. Nah Titus itu sendiri kan dia kan korban skema Ponzi, dia mau bikin gimana kebocoran data di mana, sekarang masuk juga nggak bisa itu. Dan ini akibatnya nanti kan kita ketat itu kan, ada aplikasi-aplikasi yang merugikan orang, itu nggak bisa di orangnya itu bisa bayar ke kita tuh. Iya, Pak Novi. Nggak bisa, dia bisa mengajukan lewat PT TIPA. Saya tahu kok itu orang PT TIPA, ya kan? Tapi bayarnya nanti kan lewat Indopinet Mat. Nanti kita lihat kita bocor nggak, dia bisa bayar nggak? Gitu loh. Gitu ya. Ini yang berhubungan yang berhubungan dengan umroh ini ya, Pak Novi ya. Yang berhubungan dengan umroh dia bisa masuk nggak? Nggak bisa. Nah, jadi kadang-kadang ini kan orang harusnya konfirmasi dulu sama kami kan. Ini ada begini. Jadi kita langsung ditabrak di ini. Jadi kita cuekin aja di Facebook, di mana-mana, silakan aja. Apalagi di GDH Jogja itu dibahas, ini bisa dituntut ini ya. Tuntut aja kan, saya juga alamat jelas, namanya jelas kan, sama semua. Dituntut aja. IT saya juga orangnya jelas semua kan. Semuanya jelas, nggak ada yang ini. Silakan dituntut kalau memang mampu. Cuma akibatnya dari sini, akhirnya kan kita close tuh semua tuh kan. Dengan kita close nggak terbuka, PIN itu nggak baca. Nah orang yang bersangkutan belum tentu mampu untuk bisa masuk nanti di sistem kita. Kecuali dia boleh pakai si itulah yang jago-jago IT dari kelompok mereka. Masuk aja kalau bisa. Kita uji. Iya, Pak Novi. Itu yang kita maksud. Jadi yang dimaksud kebocoran data itu asumsi daripada orang yang tidak paham tentang teknologi IT. Itu loh. Iya. Siap. Membuka begitu ini, ini bocor data gitu kan. Nah, jadi itu yang saya pikir ya saya nggak mau tanggap itu, nggak mau tanggapin ya. Mas Dera yang telepon oke lah ya, saya sampaikan karena Mas Dera kan pasti ngasih berimbang. Nggak ada kebocoran data yang dimaksud seperti itu. Karena kecuali NIK-nya, akses banknya dia, prasasaninya itu bisa, itu baru kebocoran data. Nah, kalau nomor telepon sama ini, nomor telepon saya semua orang juga tahu di ini apa bocor. Ada 1.200.000 orang loh yang tahu nomor telepon saya. Iya. Dan saya nggak bisa bilang bahwa itu bocor dong. Iya. Yang tahu email saya juga lebih banyak lagi daripada itu. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa itu bocor. Kan gitu. Yang tahu alamat saya ya ribuan orang. Tapi bocor dari mana? Emangnya mereka itu konglomerat yang harus dilindungi. Apa ini bocor apanya untuk nganu aja kok? Ya kan? Iya. Apa yang mau digunakan itu data bocor itu teman-teman di Jogja itu kalau itu yang nanggapin kan hampir mayoritas kan orang Jogja tuh di grup GDH, ya kan yang mainkan ini semua. Dan kan kita bisa tahu latar belakangnya mereka semua secara ekonomi, apa yang mau diporotin atau apa yang mau di-hack. Iya, Pak Novi. Ini mohon maaf, jadi nggak ada bocor data yang seperti asumsi mereka itu. Itu kan asumsi yang dibuat-buat, entah tujuannya mau cari popularitas murahan untuk dompleng di nama besarnya Indopinet atau gimana, saya nggak ngerti. Cuma itu sih
silakan-silakan aja, syukur-syukur terkenal kan. Tapi resiko yang timbul nanti itu adalah kita semakin nanti akan memperketat itu inskripsinya, sehingga mereka nggak bisa masuk nanti. Untuk bayar pun mereka belum tentu bisa. Dan kita mau uji, kalau mereka nggak bisa bayar, teknologi apa yang bisa mereka pakai untuk jebol? Iya, iya. Karena kan sekarang semakin sini kan semakin banyak platform yang mau unjuk gigi nih. Iya, nggak apa-apa, itu bagus juga. Yang penting bahwa semua platform yang ada ini yang sudah masuk hackathon, kan ini ada tambah itu mungkin 4 atau 5 aplikan lagi tuh ya, platformnya. Nah, itu yang muncul. Silakan, bagus itu. Ya baru jadi ya baru lahir, kemudian berkarya lah kan gitu. Iya. Jangan yang sudah lama juga, yang ini juga tuh, yang sudah lama yang saya sebutkan tadi, ya silakan. Kalau misalkan dia mau tampil, kan kita lakukan ini bukan kita mau so-soan, ini kan dalam rangka supaya mendorong, mempercepat penetop di Indonesia kan gitu. Nah, kalau tidak melakukan apa-apa, cuma bilang bahwa ini ada kebocoran data. Nah, kebocoran data asumsinya seperti apa kebocoran data itu kan? Iya, iya. Harus jelas juga. Kalau cuma nomor telepon, kira-kira apa yang bisa ini? Nomor telepon, alamat email, terus ada alamat rumahnya, kan nggak sama itu, KTP-nya di mana, ininya di mana juga kan? Jadi belum tentu itu, dan itu ya kita bukan anggap itu data. Yang kita katakan itu data, yang kita harus kita lindungi dan terinskripsi itu adalah seperti frasa sandi, yang dimana dia testnet itu nggak boleh ada yang tahu, kita pun sendiri nggak tahu kan gitu kan. Artinya kita punya hukum untuk itu ke situ. Nah, itu satu. Yang kedua, seperti NIK-nya mereka, nomor KK itu kita nggak boleh kasih, karena bisa digunakan untuk pinjaman online kalau ini kan. Apa dan sebagainya, itu kita nggak bisa kasih. Tapi kalau nomor telepon ya nggak bisa untuk pinjaman online, kan harus dikonfirmasi KTP-nya, KK-nya, apanya segala macam kan. Iya, betul Pak Novi. Itu nggak mungkin bisa masuk. Nah, itu yang namanya bocor. Kalau yang itu cuma mainan kelompok kecil yang nggak ngerti apa-apa itu. Iya Pak Novi. Ada pesan-pesan nggak Pak Novi sama teman-teman pionir ini dimanapun berada? Ya, saya pesan ke teman-teman pionir itu ya supaya tidak perlu terlalu kayak layangan putus gitu ya, kesini ikut, kesana ikut, nanti angin kesana ikut kesana gitu kan udah banyak korban. Kita nggak pernah sampai dengan saat kita dari mulai kita berdiri tanggal 30 Mei tahun 2022 maupun ketika tanggal 2 Februari kita legalnya semua siap, itu kita nggak pernah merugikan pionir. Sampai saat ini alhamdulillah nggak pernah merugikan pionir. Dan kita selalu bikin proyek-proyek yang dimana ini pertama-pertama semua di dunia ini. Iya. Nanti akan ada proyek baru yang juga pertama di dunia kita tunjukkan. Terutama juga, Indominet terutama juga nggak pernah narik duit ya Pak Novi ya? Kita nggak. Memang ada kayak dari PT Tifa, ada seragam, terus ada akomodasi untuk untuk tas dan sebagaimana, dan itu biasa umum. Iya. Nanti kita di rumah juga rumah bisa beli pakai koin, tapi kan PPHTB-nya bayar pakai rupiah, notarisnya pakai rupiah, ya kan? Pajak PPN-nya semua pakai rupiah, dan ini pakai rupiah. Nah, itu kan dibebankan kepada ini, tapi dia dapat rumah yang miliaran kan? Iya. Cuman bayar dengan koin P kayak gitu. Itu pun kita akan lakukan nanti, insya Allah nanti dalam waktu dekat. Termasuk kendaraan ya Pak Novi ya? Ya, kendaraan nanti menyusul semua, bertahap semua sampai ini open, dan kita mendorong sampai terciptanya open network di Indonesia. Belum open mainnet ya, open network bisa tercipta di Indonesia, bisa terjadi di Indonesia, dan ini akan membahagiakan pionir gitu. Jadi saya juga banyak ada yang yang mau membuat asumsi-asumsi liar tentang
kita, program umroh kita, bahwa ini nggak bakalan bisa, ini nanti tunggu open minded. Nah, kalau tunggu open minded ngapain lo bikin aplikasi? Iya. Justru bikin aplikasi itu supaya mendorong terciptanya open network gitu. Iya. Itu yang kita mau. Nah, jadi Pioneer tuh harus paham kenapa kami lakukan banyak hal-hal kayak gini. Umroh ini bukan sedikit juga, pengeluaran ini kan puluhan miliar uangnya kan. Iya. Kalau 2.000 orang kali 30 juta aja 60 miliar sudah pasti tuh. Iya. Kan gitu. Nah, dan ini kan kita menggandeng orang yang mau melakukan itu, dan kami juga backup habis kan gitu. Iya. Kami kerja juga kami terbuka gitu. Ya. Nah, ini apa ada? Tanya gimana pertanyaan? Ada banyak pionir yang belum paham bedanya open network dengan open mainnet tuh gimana Pak Novi? Oh iya, kalau network itu jaringan kerja. Open network itu artinya terbukanya jaringan kerja. Kalau open mainnet artinya main network ya. Jadi open mainnet itu singkatan dari main network, jaringan kerja yang besar, super besar. Artinya kalau open mainnet itu terhubung semua jaringan kerja, baik di dalam ekosistem maupun di luar ekosistem. Kan gitu. Itu perbedaannya. Nah, open network ini bisa diselenggarakan per negara. Negara-negara mana yang udah mampu. Nah, kita sekarang lagi mendorong supaya Indonesia bisa juga masuk dalam kategori open network tersebut, sehingga Indonesia masuk open network. Nah, ini kan saya lihat kalau semuanya nunggu open minded Indonesia. Nah, justru kita ini melakukan ini memancing supaya open network. Gitu loh. Jadi open network tuh nggak menyeluruh global ya Pak Novi ya? Tidak menyeluruh. Paling ada mungkin 4 sampai 10 negara yang siap lah, yang dianggap paling siap. Dan saya lihat bahwa paling siap adalah Cina. Kalau Indonesia gimana Pak Novi kira-kira? Ya, Indonesia ya aplikasi yang udah jalan yang mana? Kita saja baru mulai, ya kan? Iya. Baru mulai dan sudah dioyak-oyak, padahal ya yang oyak-oyak sendiri nggak mampu oyak. Berarti yang Desember itu kemungkinan open networknya ya, bukan open mainnet ya Pak Novi ya? Open network, karena itu disampaikan langsung oleh Dr. Nicholas kan, itu open network. Oke. Terbukanya jaringan kerja. Nah, open network ini akan mendorong kan ekosistem berjalan kan? Iya. Kalau ekosistem berjalan di dalam, kalau dibuka open mainnet, maka luar ngikutin kita atau kita ngikutin di luar? Karena ekosistem sudah jalan kan gitu. Iya. Otomatis yang di luar ngikutin kita, mulai dari nilai, mulai dari model transaksi, mulai dari aplikasi-aplikasi yang nanti bisa melakukan transaksi secara nyata. Nah, ini jadi masalahnya kan di Indonesia belum ada ya aplikasi yang bisa melakukan transaksi secara nyata. Iya kan? Iya. Jadi sekarang ini kepada pionir itu untuk supaya jangan seperti layangan putus dan punya keyakinan tinggi juga, jaga perasaan sandi, nggak usah macem-macem, nggak usah kemana-mana, nggak usah ikut janji ini janji itu yang nggak jelas, dan pasti bahwa core team sudah lewat Dr. Nicholas sudah menyampaikan tidak ada exchanger nanti, nggak ada itu exchanger seperti itu nggak ada. Kemudian kepada aplikasi yang sudah masuk hackathon, ayo berlomba-lomba lakukan proyek, jangan nunggu open network. Kalau nunggu open network, apalagi sampai nunggu open mainnet, lah jadi apa? Kalau sudah open mainnet ngapain orang pergi ke aplikasi itu, mereka nggak berbuat apa-apa. Iya. Kan gitu. Betul. Iya. Jadi lakukan aja. Kalau kita bisa jadi contoh, ya lakukan yang lebih baik lagi dari Indopinetma. Nah, itu yang baru kita akan angkat topi kan gitu. Iya. Siap. Bukan cuma framing sama unjuk gigi yang bolong-bolong kan gitu. Gigi bolong-bolong, gigi ompong dong berarti Pak Novi. Iyalah, ada yang rusak gitu nih. Tahu.
Oke deh Pak Panovi, terima kasih banyak ini sudah memberi edukasi ke teman-teman. Iya. Jadi Iya. itu ya. Jadi sampaikan aja gitu. Jadi 2 pesan itu terhadap Pioneer maupun pada aplikasi-aplikasi. Jangan sampai nanti masuk aplikasi goyang, gitu terus seterusnya. Jangan sampai nanti ini lagi ribut lagi, apa lagi kan kayak gitu. Yang tadinya yakin 100% bikin perwakilan ini, perwakilan itu, nggak taunya boncos lagi kan. Nah itu ternyata ya umrohnya ngikut ke kita juga kan gitu. Lucu sekarang ke kita baik lewat Indomaret Pak. Wah, kita dibilang jebol data, asumsinya asumsi liar, kan aneh itu. Gitu. Iya Pak Novi. Oke. Sampaikan pesan aja gitu. Jadi kita nggak perlu nyerang-nyerang orang. Cuma ya kayak gitu. Nah, siap Pak Novi. Kita sampaikan. Nah, jadi asumsi yang tentang bocor itu sebenarnya liar, nggak ada itu, nggak ada. Standar kebocoran itu kan harus jelas. Iya. Yang dimaksud bocor itu apa? Oke. Pesannya itu aja. Siap, terima kasih banyak Pak Novi. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih Mas Bung. Ya, terima kasih. Siap Mas Bung, terima kasih. Ya. Nah, salam hormat buat keluarga. Terima kasih, sama-sama, Dangke. Nah, itu teman-teman, kurang lebih obrolan saya dengan Pak Novi barusan ya. Sebelum saya bikin video ini, saya buat ini upload seperti itu pembahasannya. Semoga teman-teman semakin paham, semakin diluruskan ya, tidak berpikir yang, terutama bagi yang bagi yang membicarakan tentang ketakutan akan kebocoran data member-member di Indomaret ya. Semoga sekarang semakin tenang ya gitu. Jadi Pak Novi itu ya gini guys, kalau saya butuh konsultasi saya nelpon Pak Novi kayak gitu guys, karena beliau kan orang tua ya, juga mentor senior juga kita di Pi Network, jadi wajar kalau saya nelpon, saya bertanya ya. Kalau Pak Novi manggil saya Mas Bung karena saya Jawa sama Ambon, jadi manggil Mas dan manggil Bung, jadi Mas Bung gitu. Oke guys, mungkin video kali ini semoga teman-teman terinspirasi dan semakin semangat ya, berpikir positif aja ke depan ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia dimanapun berada. Terima kasih sudah bantu like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you dan bye.